mulai dari malam ya, pagi ya, berangkat masih gelap, pulang gelap ya, tapi tidak mau menyisihkan waktunya untuk mendidik anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Dan makanya tidak heran sekarang ya, di contohnya di Riau itu ada satu komunitas gay ya, komunitas gay terbesar ya yang ada di daerah Riau. Jadi muncul tuh banyak kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas, mohon maaf ya, penyuka sesama jenis, dan biasanya adalah di laki-laki. Tidak sedikit juga ada yang di anak-anak perempuan. Tapi ini kita mau membahas anak laki-laki. Kenapa? Karena tadi orang tua, terutama ayah, itu tidak hadir dalam pengasuhan. Dan ini bisa dibuktikan di Indonesia itu jarang ada guru laki-laki untuk TK. Ada nggak TK? Nggak ada. Karena mulai dari ada tapi jarang. Ya. Dan juga banyak jarang laki-laki yang mau terjun ke pendidikan. Jadi di TK ya mulai, karena dari 0 sampai 7 tahun itu seorang anak umumnya itu dekat pengasuhannya dengan ibunya. Kemudian masuk TK ketemu perempuan lagi. Masuk SD ketemu perempuan lagi. SMP ketemu guru perempuan lagi. Ya mungkin nanti SMA tuh baru ketemu ada guru dari laki-laki. Makanya bersyukur ya kita ya di sini punya kesempatan ya, anak-anak Bapak Ibu sekalian itu belajar atau menjadi menti ya, punya mentor ya dari para musyrif dan guru-guru di sini yang laki-laki, di mana ketika kita menitipkan anak kita untuk belajar kepada seorang laki-laki, maka dia juga akan belajar tentang kelaki-lakian. Nah, yang diperlukan oleh mereka dari anak-anak yang umurnya di rentang 8 sampai 15 tahun, pertama adalah amunisi. Jadi betapa banyak materi yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Darus ya, waktu yang padat itu memang didesain sengaja. Kenapa? Karena di umur-umur yang sekarang anak-anak dan Bapak Ibu sekalian berada, itu nggak boleh dikasih waktu kosong. Kalau dikasih waktu kosong sedikit, tiba-tiba kursi patah ya. Meja goyang ya. Lemari oglek kayak gitu. Kalau laporannya ada aja. Infokus jatuh ya kan? Kemarin ya, saya tidak sebut nama, cuman memang harus ada kesibukan yang diisi oleh hal-hal yang positif. Kemudian simulasi. Nah, disinilah anak-anak juga harus mulai berani tampil. Bagaimana dia yang pertama dan paling utama adalah memanage dirinya sendiri, mulai dari perkara yang untuk pribadi ya, masalah mandi, bersih-bersih dan seterusnya. Kemudian berhubungan dengan sesama santri, itu juga yang disimulasikan ya, dibantu oleh kakak-kakak musyrifnya, dan juga bagaimana dia mengeksekusi ya, bagaimana dia berkiprah setidaknya di lingkungan rumah inspirasiku ini. Kemudian ada sesi-sesi juga ya, antara santri dengan musyrif dengan guru ya. Selain proses pembelajaran, juga ada proses yang di semester lalu dan terus berjalan seperti di semester ini adalah coaching lah istilahnya. Bagaimana kita cari tahu ya apa yang dirasakan dia, kenapa kamu masih suka misalnya bangunnya terlambat, atau kenapa kamu masih ada suka keluar kata-kata yang tidak baik atau yang lain, itu ditanya. Nah, disitulah kita mau mengetahui bagaimana perasaan seseorang. Nah, di situ disimulasikan di rumah inspirasiku, karena itu yang harus kami dan Bapak Ibu sekalian pahami tentang kondisi anak kita. Ya, mulai dari siapa? Saya coba ngafalin ya. Karena termasuk jarang saya ke rumah inspirasiku, minimal mungkin 1 pekan untuk mengajari musyrif satu pembelajaran. Di sini ada Rifki ya, ada Sofwan, ada Faiz, ada Yusuf, ada Khalid, ada Ihsan. Betul ya? Ada 6 anak. Yang di sini 6 anak tersebut ya, 3 orang masih mulai adaptasi ya, karena belum lama.
kemudian 3 orang yang lain sudah jadi senior ya, jadi senior. Itu peran ya, karena di sekolah juga kalau kita pernah sekolah ya, dulu ada senior, ada junior. Bagaimana junior kita menghormati yang lebih tua, kemudian bagaimana yang sudah lebih tua kita menyayangi yang lebih muda sebagai contoh teladan. Di situ kalau sekolah dia selalu junior terus, nggak akan menarik itu sekolah. Junior terus alias satu angkatan. Di mana-mana sekolah itu ada jenjang. Karena dia nanti berkiprah. Oh, dia misalnya kelas 8 nih. Ya dia memang belum ada kakak kelasnya karena angkatan pertama. Tapi kalau dia sudah di atas, yang kelas 7 naik kelas 8, dia punya peran sebagai kakak dan peran juga sebagai adik kelas. Disitulah kita belajar bersosialisasi. Nah, bisa dilihat di sini, saya coba izin besarkan. Ketika anak bapak dan ibu sekalian berada di umur 0 sampai 7 tahun, maka kalau kita flashback kemarin yang dulu-dulu ya, ketika membesarkan siapa? Sofwan, Khalid, Yusuf dan seterusnya, waktu kecil ya kita melatih bagaimana dia mulai berbicara. Kemudian bagaimana mungkin yang dulu asupannya ASI ya, yang diberikan kesempatan. Intinya ada sentuhan dari ibunya. Dan di sini memang posisi yang paling banyak adalah butuh bunda ya, butuh bunda. Karena 0 sampai 7 tahun di sana peran ibu itu lebih dominan daripada peran ayah, dan ayah mendukung ya, ayah mendukung proses itu. Ya mungkin bapak dan ibu atau kita semua ya masih punya anak yang umur 0 sampai 7 tahun, maka intensitas pendidikan itu lebih banyak di ibu. Ya, itulah makna dari bahwasanya ibu adalah madrasah yang pertama. Dan ayah mendukung di 0 sampai 7 tahun ini bukan semata-mata uang ya, bukan semata-mata uang, tapi bagaimana seorang ayah itu bertanggung jawab menciptakan keluarga yang harmonis ya, tidak ada cekcok ya, bertengkar antara suami istri ketika anak melihat orang tuanya itu panas ya, tidak dalam kondisi yang baik. Itu adalah bentuk ayah tidak mendukung ya, bagaimana menciptakan satu lingkungan yang efektif untuk membesarkan anak 0 sampai 7 tahun. Nah, kita tidak membahas itu karena ada sesinya tersendiri. Nah, saat ini yang kita mau bahas adalah anak dari ayah dan bunda sekalian berada di umur 7 sampai 8, 14 sampai 15 menuju ke sana ya. Di sini justru adalah butuh ayah ya. Butuh ayah. Jadi bunda atau seorang ibu mulai mundur. Biarkan ayah yang ambil peran. Tentunya dengan banyak cara. Lalu bagaimana Ustaz? Anaknya kan di pesantrenin gitu ya. Anaknya di pesantrenin atau jarang ketemu juga. Maka nanti ada cara-caranya. Karena kenapa? Karena anak-anak ayah bunda sekarang sedang membutuhkan ya bahasa gampangnya itu mendownload kelaki-lakian. Jangan sampai salah download dari tempat download yang lain, yaitu salah mentor, salah tempat, salah teladan, yang bagaimana anak-anak itu mulai meniru bagaimana laki-laki itu yang kayak gimana sih gitu ya. Maka sebenarnya idealnya mungkin ya sebagian orang tua beda kesempatan, bisa jadi bisa masih mendidik anaknya di rumah ya, atau umumnya ayah itu kan kerja ya, pulang berangkat pagi kemudian pulang sore, meskipun anaknya di boarding kah atau sekolah biasa, relatifnya anak ayah jarang bertemu dengan orang tua. Maka di momen-momen yang semisal ini ya, atau di momen-momen kita bisa menelepon orang tua atau menjenguk atau menanyai kabar ya kan, maka disitulah momen yang paling dibutuhkan oleh anak, ketika anak itu jauh dari sosok ayah. Nanti kita lihat sosok dari Nabi Ismail ya terhadap ayahnya, yang ini adalah contoh di mana ayahnya itu jarang pulang dan berhasil. Tapi juga kita punya sosok yang ayahnya selalu ada, yaitu keluarga Imran.
Itu juga berhasil. Jadi ayah nggak ada itu bukan alasan. Karena itu tadi Indonesia dicap sebagai negeri yang fatherless, kekurangan ayah, sosok ayah. Padahal ayah ada. Kan ayahnya nggak pada perang kayak di Palestina, pada meninggal nggak kan? Ayahnya ada. Cuman hadir ya dalam pengasuhan itu yang nggak ada. Itu yang tidak ada. Itu pendidikan kita kalau mau lihat sosok laki-laki lebih sedikit, lihat aja di TK ada nggak? Ya cari TK yang ada satu laki-laki aja gurunya. Itu jarang. Ya karena itu menunjukkan bahwasanya memang laki-laki juga cenderungnya jauh ya dari dunia pendidikan. Makanya kita bersyukur masih ada orang-orang yang mau ya terjun di sini. Ya karena ya lihatlah tadi saya bilang kalau kita lihat di berita ya banyak anak laki-laki yang melenceng. Bahkan nanti yang paling parahnya itu adalah ketika mereka mempunyai keluarga, ya anak-anak yang kelaki-lakiannya itu kurang sempurna dalam tanda kutip akilnya itu belakangan, karena ketika menikah yang diminta itu adalah dua, akil dan balik. Rata-rata anak laki-laki kita balik, tapi akilnya itu biasanya lebih lambat, tergantung bagaimana dia beradaptasi di lingkungan. Makanya tidak heran baru nikah ya ada ujian sedikit, tahu-tahu sudah ya lemes gitu ya. Udah laki-lakinya tuh nggak keluar. Laki-lakinya tuh sikap pantang menyerah, tanggung jawabnya tuh hilang. Jadi itu dididik sejak di umur seperti ini. Ya. Nah, itu satu ya yang perlu kita ketahui. Sekarang kita coba lihat bagaimana paradigma ya anak-anak kita ya itu kalau dalam bahasa Arab disebut syabab. Syabab itu pemuda. Beda dengan al-marahik. Al-marahik itu adalah sikap kedewasaan. Ya. Umur-umur 7 ya, umur-umur 12 sampai 15 ini masih tahap transisi di mana akalnya masih mulai ingin matang. Semangatnya ini mulai berkembang. Nanti kita lihat sosok-sosok bagaimana para sahabat di umur-umur yang nanti anak-anak kita akan menginjak umur tersebut, mereka itu sudah akil. Jadi akil sama balik itu barengan. Itu idealnya. Balik itu secara fisik, fisiologis. Mohon maaf kalau saya tanya ya, anak-anak santri di sini udah balik belum? Udah balik belum? Udah. Ya mungkin yang kelas 7 saya belum sempat diskusi ya masalah balik dan tidak balik, bagaimana mandi wajib dan semisalnya, itu juga perlu kita pantau. Ya perlu kita pantau. Dan nanti lebih-lebih ketika lulus dia akan terjun di masyarakat. Mohon maaf juga misalnya bertemu dengan lawan jenis, bagaimana kita mensikapi mereka. Ya jangan sampai mereka melihat contoh yang tidak baik. Nah, kita lihat di umur-umur remaja ya banyak tantangan. Ya di antaranya adalah seorang itu mulai belajar bagaimana dia mulai mandiri. Ya, bagaimana mulai mandiri. Intinya nanti diajarkan lah. Ya tergantung dana dan budget juga. Ya, bagaimana kita mencoba anak-anak santri itu juga harus bisa keluar sendirilah. Ya, jangan sampai nanti diketemukan ya seorang anak laki-laki ya disuruh pergi ke pasar nyasar. Ya, karena nggak tahu jalan, karena di rumah terus gitu. Atau disuruh pulang sendiri ke rumahnya nggak bisa. Nah, itu jangan sampai. Padahal anak laki-laki itu dibekali daya spasial, yaitu baca Google Map itu bisa, harus bisa laki-laki. Ya, beda dengan ibu-ibu yang kiri kanan kadang suka ketukar, atau kalau baca map mungkin agak pusing gitu kan. Karena wanita fitrahnya tidak seperti itu. Sedangkan laki-laki ya dia harus mengembara ya, harus bisa mandiri ya karena dia sebagai pemimpin. Nah, kemudian di umur ini juga ya anak-anak kita itu perkembangan hormonnya sangat-sangat pesat. Kalau kita lihat ya umur-umur yang mungkin kayaknya masih kecil, tapi nanti ketika beberapa tahun lagi ketika hormon hormon testosteron ya, testosteron yang spesifik terhadap laki-laki itu tumbuh,
ya mulai berkembang sampai 800%, itu pasti ya pertumbuhannya tuh pesat, mulai dari tinggi. Makanya kita di sini berapa sebulan? Hampir berapa kilo beras? 80 kilo ya. Karena laki-laki semua ya. Mungkin nanti beriring tambah waktu, kita lihat apa grafiknya ya. Mungkin Ustadz Dede yang punya grafik bagaimana logistik beras kita ini meningkat drastis ya. Meningkat drastis karena memang makannya banyak ya, makannya banyak. Nah kemudian harus ada yang dikerjain, nggak boleh nggak sibuk ya. Ya makanya kalau bisa diarahkan dengan hafalannya, murojaahnya. Kadang bosan juga, entahlah main apalah, kadang main sepeda, main sapu lah, apa kucing beres-beres lah, banyak lah. Ya kadang begitulah keseharian mereka kalau saya lihat di grup WhatsApp ya. Kemudian ya situasinya di sini mendukung ya, karena kita tidak mengizinkan adanya ikhtilat ya, karena memang kita juga tidak bisa mengakomodir itu ya untuk saat ini. Ya paling tantangan untuk lawan jenis akan diketemukan ketika nanti pulang ke rumah ya. Ya ketika liburan ya, bagaimana respon ya diri dia ya, ketika melihat lawan jenis, apakah menundukkan pandangan atau tidak ya, karena di situ target utama syaitan ya, ingin menjerumuskan seorang, minimal ya bagaimana dia bisa menjaga pandangan atau tidak. Ya kemudian ya ini ya, di bagian aktivitas yang banyak ya, yang tadi saya bilang tidak boleh kosong, maka yang tadi sudah disebutkan atau didesain oleh musyrif ya, yang dikepalai oleh Ustadz Darus, itu rondon padat, itu nggak boleh ada putihnya, harus ada kuning, hijau, ungu ya, itu harus ada. Kenapa? Karena satu selesai dia harus pindah ke step yang lain, dan itu mungkin awalnya hanya semata-mata ditempel begini dan perlu evaluasi. Kadang-kala juga mungkin musyrifnya juga laki-laki yang perlu hiburan ya, bukan hiburan, perlu disupport ya. Makanya kita di sini itulah dinamakan supporting system, yang dimana satu sama lain selalu membangun supaya terus menciptakan lingkungan yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya lagi-lagi kita tidak sempurna. Mungkin nanti satu hari ada kekurangan ya dari sisi yayasan atau dari sisi musyrif, dari kami pengelola, maka mudah-mudahan itu bisa juga dibantu ya oleh para orang tua untuk menambalnya, karena kita di sini bekerja sama. Kata Imam Syafi'i ya, al-waqtu kasyayf. Waktu itu seperti pedang. Pedang kalau dipegang oleh tangan yang benar maka akan berguna. Ya begitu juga ketika pedang itu digunakan atau dipegang oleh orang yang tidak semestinya, maka itu akan kembali kepada dirinya. Fa in qata'tahu, ya kalau dia enggak motong kamu ya, wa illa qata'aka ya. Kalau kamu tidak menggunakannya, maksudnya wa illa qata'aka, maka pedang itu yang akan memotongmu. Ya wa nafsuka, dan namanya jiwa itu ya, in lam tashtagil ha, kalau kamu tidak sibukkan kepada hal-hal yang baik ya, bil haq, wa illa kalau tidak demikian syagalatka bil batil, maka akan diisi dengan kesibukan-kesibukan yang sifatnya negatif. Karena pilihannya cuma dua. Kalau ketemu remaja ya, anak seumuran kita ini ya, anak-anak kita itu nggak ngapa-ngapain, opsinya cuma dua ya. Kalau mungkin di luar sana dia bisa main HP ya, atau yang lain, atau nongkrong ya, atau yang ngaji, apalagi ya nongkrong aja udah nggak bermanfaat ya. Karena kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i ya tarkuhu ma la ya'ni, yaitu diantara kebaikan seorang muslim ya adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itulah jiwa. Kalau kosong, tidak disibukkan dengan yang baik-baik, maka kosong nih, hilang, pasti diisi dengan bil batil. Tidak ada yang tengah-tengah ya, tidak ada yang tengah-tengah. Sekarang tinggal tanya aja, santri lagi ngapain? Murojaah. Santri lagi ngapain? Lagi beberes. Santri lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nah pasti ngapa-ngapainnya tuh ngapain lah pokoknya. Kita nggak tahu ya. Itulah namanya waktu-waktu kosong yang
jangan sampai ada. Ya gimana didesain ya padat saja. Kalau nggak ngapa-ngapain tidur, ya tidur tuh ngapa-ngapain ya. Tidur itu ngapa-ngapain untuk menyiapkan energi untuk kegiatan selanjutnya. Ya mending tidur ya, mending tidur tapi jangan tidur terus menerus. Nah, ini yang mudah-mudahan ya kita ambil ya. Karena ini yang dibutuhkan di umur anak Bapak Ibu sekalian. Ada mentor, udah lengkap, musyrif. 2, guru-guru eksternal, ada 2 ya. 3 bahkan ya. Mungkin dari Ustadz Dede-nya, kemudian ada Ustadz, mungkin tidak hadir ya sekarang, Ustadz Umam. Ya beliau dari alumni Yaman, kemudian yang mengajar Jazari ya. Kemudian ada Ustadz Novan yang baru bergabung ya, beliau juga dari STDI Jember ya, yang mengajar Tufatul Atfal yang mengajar kelas 7 ya. Kemudian magang. Ini yang mungkin secara tidak langsung ketika mereka dikasih peran ya, peran ada jadwal, piket, itu simulasi yang kecil lah, simulasi yang kecil. Kita memang belum ada seperti misalnya di SMP ada OSIS-nya ya. Karena 6 yang jadi ketua, sekretaris dia juga gitu kan. Ya seenggaknya yang siapa yang mengontrol bagian sini gitu ya. Nanti diatur lah oleh Ustadz Aziz ya, dalam pembagian hal-hal yang urusannya rumah tangga ya. Simulasi organisasi. Kemudian ya monitoring ya, disinilah keseharian 24 jam anak-anak kita ya, karena kebiasaan jam biologis ya, tidur ya, kita tidak boleh terlambat. Kemudian bangun juga ada waktunya. Bahasa ini yang juga sedang kita usahakan ya, mudah-mudahan bisa lebih maksimal lagi ya, kita masih cari bentuk ya. Sementara ini bahasa Arab sudah ada ya, keseharian mungkin sedikit-sedikit. Kemudian pertemanan di sini dengan pertemanan dengan anak komplek ya. Nah ini juga jadi tantangan karena teman-teman juga main sama anak komplek yang lain ketika mereka sholat. Nah di sini ada musola 2, 3 bahkan ya, masjid di belakang. Adalah kenalan mereka, bagaimana jangan sampai ya pertemanan itu membawa hal yang tidak baik ya, atau sebaliknya. Nah, itulah keadaan anak-anak kita yang memang perlu perhatian bersama. Nah, kemudian kita lihat ya. Jadi tadi saya kembali lagi bahwa peran ayah itu sangat penting. Nah, saya memahami terutama mungkin yang sudah berkeluarga. Kadangkala kita memang mendapati kondisi kita juga secara dulu diajarin sama orang tua kita tidak begitu ideal. Mungkin dulu pernah dipukul ya, pernah dicaci maki gitu ya. Rasanya tuh saya pengen bales ke anak saya kan, kalau lagi anak saya melakukan kenakalan yang menjengkelkan gitu ya. Dan itu kadangkala ya kita harus menahan. Karena kita ya sebagai orang tua ketika mendidik pun kita punya luka ya, dalam ketika dulu kita dididik oleh orang tua kita dulu. Tapi di balik itu agama Islam tentunya sudah mengajarkan bagaimana kita harus memaafkan ya. Sejelek apapun orang tua kita dulu mendidik kita dan kita sampai saat ini menjadi kondisi yang sekarang, maka itu harus kita syukuri. Itu pertama. Yang kedua, kita ingin bahwasanya anak kita itu lebih baik daripada kondisi kita sekarang. Itu yang kedua. Maka yang ketiga, ketika kita mendidik ya, mungkin kita banting tulang lah, bahasanya sampai tulang kita banting-banting untuk mendapatkan nafkah ya. Tapi jangan sampai kita biarkan anak kita itu kita tinggalkan, kita tidak didik mulai dari agamanya, kemudian bagaimana perhatiannya ya, karena anak-anak juga perlu perhatian. Kemudian jangan sampai kita mencaci maki mereka ya, meskipun dia berbuat nakal. Ya, kemudian ini perlu kerjasama juga kepada istri kita ya, sebagai orang ibundanya,
untuk sama-sama menasehati bagaimana metode yang baik. Nah, satu tahap yang sudah dilakukan oleh ayah bunda adalah ayah bunda sudah mendaftarkan anaknya kering. Ya, mudah-mudahan itu satu step langkah yang mulia yang dengan niat baik tersebut mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi seperti apa yang kita harapkan. Ya. Nah, itu. Kemudian ini tadi ya. Kita juga harus tahu ya bahwa kondisi anak-anak kita sekarang ada pada perkembangan fisik yang sebagaimana ditampilkan di atas. Jadi hormonnya itu besar ya perkembangannya, kemudian makannya banyak ya, bentuk tubuh, suara ya. Mungkin kalau dengar santri-santri kita ada yang suaranya masih anak-anak, ada yang udah mulai dewasa, transisi ya. Kita maklumi ya. Kemudian kadang bisa jadi kita temukan, kita nanti lihat ya sama-sama perkembangan anak-anak kita, ada yang tubuhnya sudah berkembang lebih pesat, tapi mungkin mentalnya masih perlu dididik ya keberaniannya, cara berbicaranya. Nah, itu bersabar ya, kita masih perlu waktu dan memaklumi ini semua. Nah, kemudian juga sama, kalau keluhan dari guru matematika kita, Ustadz Darus, ada mungkin siswa yang ini kagak ngerti gitu ya, apa konsep ini, ya sabar ya, karena mungkin baru lulus SD ya, atau formula-formula di matematika yang baru kenal ya, kemudian konsep-konsep yang abstrak ya, matematika itu kan abstrak ya, abstrak yang harus dibayangkan gitu kan, mungkin selama ini dia fokus ngafalin. Nah, nanti kita lihat masing-masing anak itu cenderungannya yang mana ya, karena tidak semua anak harus jago matematika ya, tapi paham ya bagaimana pola pikir yang logis itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, bahkan dalam memahami agama ya, karena perlu pemahaman yang logis juga, itu dipelajarinya di matematika ya, karena matematika yang paling dasar itu adalah sekuensial ya, kita mulai dari satu menjumlahkan bahkan sampai formula yang lebih tinggi, itu adalah urutan-urutan sekuens yang logis. Nah, kemudian ini banyak diskusi yang perlu digali nanti dari pembelajaran dengan para musyrifnya, mulai dari public speaking ya, kemudian di pembelajaran apapun lah ya, di IPA, IPS ya, di situ digali di lebih lanjut tentang kognitif itu adalah bagaimana ya kecerdasan mereka ya di sisi-sisi dalam memahami ilmu yang baru itu bisa berkembang. Nah, satu lagi terakhir, saya mau menunjukkan, cuman tadi kayaknya belum ke download ya. Sebentar ya. Oh, sudah, bentar. Ini ya benar. Nah, tadi nah ini terakhir. Karena anak kita laki-laki, inilah sifat dasar mereka. Ya, makanya laki-laki itu disebut apa? Qawwam. Itu dari akar kata yang sama dari koma. Koma itu apa? Berdiri. Makanya bahasa Arab laki-laki itu adalah ar-rajulu, yang berasal dari kata yang sama rijlun itu apa? Kaki. Maka laki-laki itu identik dengan kaki. Kaki itu adalah satu yang menopang beban yang berat. Kemudian yang kedua ya ar-rijlu atau rijlun, kaki itu dengan kaki dia tuh menjelajah. Makanya jangan jadikan anak-anak laki kita itu diem aja di rumah ya. Dalam konotasi yang positif ya, harus pergi kemana ya, suruh kemana ya, cari ilmu ke sana kemari ya. Sebagaimana misalnya Al-Imam Syafi'i ketika tahu bahwasanya sosok ayahnya tidak ada, kemudian dia jauh dari para ulama, ibunya bawa nganter Al-Imam Syafi'i ke Mekah.
Karena di sana dia akan mendapatkan sosok-sosok laki-laki. Ya, sosok-sosok laki-laki. Ya, kemudian ya, itu makna laki-laki ya. Laki-laki itu harus kuat, tangguh, bukan tidak boleh nangis, ya. Nangis boleh, bahkan diperlukan ya bagi seorang laki-laki. Tapi bukan cengeng. Ya, bukan cengeng. Bahkan nangis itu adalah ibadah. Nangis itu adalah ibadah yang dianjurkan dan bahkan jarang ya. Ya, apa mungkin saking hati kita itu sangat keras, bahkan ketika bersendirian di sholat tahajud kita ya, itu susah sekali menangis. Itu menunjukkan hati yang sakit. Makanya kuat, tangguh itu bukan berarti tidak boleh menangis. Nah, kita lihat belajar dari keluarga terbaik. Tadi sudah disampaikan. Contoh kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling menarik adalah lagi-lagi adalah keluarganya Ibrahim dan keluarga Imran. Ini dua sosok yang tadi saya sebutkan. Saya janji mau bahas sedikit. Kata Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 33, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha, sesungguhnya istofa, Allah memilih Adama, yaitu Nabi Adam, wa Nuhan, yaitu Nabi Nuh, kemudian wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran alal alamin. Di sini ada maksud-maksud tertentu. Lain kali kita bahas bagaimana keluarga Adam, Nabi Adam, bagaimana keluarga Nabi Nuh. Tapi yang di-highlight di sini adalah keluarga Nabi Ibrahim dan juga keluarga Alu Imran. Ya, Alu Imran. Ini suratnya panjang kan? Ya, sampai dijadikan satu surat sendiri dan beliau bukan nabi. Tapi ada satu surat. Ya, ada satu surat tersendiri. Surat Adam ada nggak? Nggak ada. Ali Imran ada. Ya, karena di sana ada pelajaran-pelajaran keluarga. Nah, kita lihat ini perbandingannya. Jadi jangan beralasan saya berangkat gelap, pulang gelap, nggak ada waktu, nyampe rumah capek, ya. Atau bukan, jangan gelap ke gelap. Saya berangkat Januari, pulang Maret, nah, nggak pulang-pulang. Ada yang mungkin kepala keluarganya dinas kemana gitu ya, bukan setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun. Nabi Ibrahim bertahun-tahun. Ya, ini contoh. Atau juga seperti ini. Jangan beralasan saya bukan nabi, ya. Saya bukan nabi, nggak bisa lah mendidik anak jadi soleh banget gitu ya. Atau apalagi, saya pindah-pindah kontraktor, ya, misalnya ya. Jadi nggak kondusif dalam mendidik anak, sedikit-sedikit pindah tempat tinggal. Atau anak saya banyak, jadi nggak keurus. Jangan beralasan seperti itu, karena masing-masingnya punya contoh yang unik. Kita lihat keluarga Nabi Ibrahim. Bagaimana kondisinya? Nabi Ibrahim ini nabi, ya. Tapi berhasil mendidik anak. Ya, kemudian keluarga Imran, nabi bukan? Bukan. Berhasil juga. Ya, berhasil juga dalam mendidik anak. Nabi Ibrahim, istrinya ada lebih dari satu. Sukses juga, ya. Keluarga Imran, ya, istrinya hanya satu saja, juga sukses, ya. Jadi ada contoh yang bisa kita ambil dari keadaan yang berbeda. Kemudian Nabi Ibrahim nomaden, awalnya di Palestina, ya. Kemudian hijrah di Bakkah, yaitu di Mekah, lembah yang dulunya tandus. Kemudian ditinggal, ya, pindah lagi, ya, ke tempat yang lain. Intinya nomaden, tidak tetaplah tempat tinggalnya. Berhasil juga mendidik Nabi Ismail. Kemudian keluarga Imran menetap. Keluarga Imran anaknya cuma satu-satunya, berhasil, wajar. Tapi Nabi Ibrahim anaknya banyak, Ismail, Ishak, ya. Kemudian Nabi Ibrahim full parent, ibu ayah ada lengkap. Keluarga Imran single parent, berhasil juga, ya. Ada caranya. Dan juga anak saya laki-laki perempuan, untuk laki-laki kita bisa belajar ke sosok Nabi Ibrahim, dan untuk mendidik bagaimana anak perempuan ini karena berbeda ya. Karena berbeda itu kita bisa mendidik bagaimana keluarga Imran. Nanti mudah-mudahan ada lain kesempatan kita bahas secara detail. Tapi lihat keluarga Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail, Ishak.
Dari Ishak itu semua keturunan nabi-nabi Bani Israel ya dilahirkan sampai Nabi Isa. Dan yang paling sangat-sangat agung itu Ismail, sampai akhirnya kita punya nabi yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi nabi, ya generasi nabi. Adapun keluarga Imran punya anak namanya siapa? Maryam. Ya, wanita suci ya. Meskipun di sebagian pendapat yang lemah ya dikatakan ya nabi, tapi kurang tepat. Ya, intinya bagaimana mendidik anak perempuan itu kita bisa belajar dari keluarga Imran. Nah, inilah karakter ya yang harus kita tanamkan sebagai orang tua ya. Jangan sampai ya kita kalah dengan anak-anak kita, atau kita puas dengan capaian yang anak-anak kita dapatkan. Kalau bisa kita menjadi contoh ya, karena kita malu ya, karena kita malu ya kalau menjadi orang tua kalah kepada anaknya. Jadi anak pun punya sosok teladan yang lain ya, yang selain dari guru-gurunya di tempat mereka belajar, ketika pulang ke rumah pun melihat orang tuanya juga sebagai mentor yang lain ya, sebagai mentor yang dirindukan ya. Jadi jangan sampai kita malas untuk belajar ya. Itu materi kita yang terakhir ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan kita mohon bantuannya kepada ayah bunda ya, untuk sama-sama kita mendidik anak-anak kita. Kalau kita memohon bantuan ya kepada ayah bunda, ini demi kebaikan anak-anak ayah bunda juga, dan juga untuk keberlangsungan kita membangun lingkungan yang baik. Karena lingkungan ini kita kalau boleh jujur, dan kita tidak bisa memilih, sebenarnya rumah inspirasiku ada di sini tuh udah cocok banget lah ya kan. Pertama, kebetulan di lingkungan yang cukup elit lah. Jadi lalu lalang hal-hal yang aneh-aneh itu enggak lah, udah kejegat sama satpam duluan. Kita masuk juga udah ring 1 lah, susah. Kemudian adem gitu kan. Justru tantangannya kita jangan bikin ribut gitu kan, di manage di sini. Kemudian nyaman lah, ke pasar tukang sayur dekat, masjid dekat, pokoknya enak. Yang nggak ada yang nggak ada kolam ikan, mungkin Ustadz Dede mau bikin ya, buat belajar katanya. Ya paling itu aja jangkauan dari rumah, mungkin saya rasa nggak ada yang terlalu jauh ya dari domisili orang tua, maksudnya mudah dijenguk. Beda kalau kita titipkan anak di mana, misalnya pesantren lah, tapi di Jawa Timur gitu kan lumayan ongkosnya. Jadi banyaklah hal yang bisa kita syukuri ya, di samping kekurangan yang mungkin masih kita perlu perbaiki. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat, kembali memberikan semangat kepada kita semua, dan lagi-lagi kita kembali ikhlaskan niat bagi diri kita ya sebagai pengelola, dan juga ayah bunda untuk senantiasa mengikhlaskan niat juga menitipkan santri ya di sini, bukan untuk gaya-gayaan ya, bukan untuk agar ya tujuan-tujuan dunia yang lain, tapi semata-mata dengan tujuan ingin menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Fastabiqul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Ustaz Setiawan Jazakallahu ta'ala telah menyampaikan materinya pada kajian hari ini. Untuk sebelum ke acara selanjutnya, untuk Abu dan Umu silahkan dicicipi makanan dan minuman yang telah disediakan. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Para santri yang akan bertanya silahkan kita open tanya jawab.